Halo, selamat malam sahabat Bali Sruti. Kembali lagi dengan saya Tirta di Bincang Bali Sruti. Dan sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang kesehatan tubuh perempuan saat menopause. Dan kali ini saya juga tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Firsa Paradisa. Jadi sekarang saya akan invite dulu Dr. Firsa. Oke, sembari menunggu, saya sapa penonton dulu. Sudah ada beberapa yang gabung. Halo, selamat malam, sahabat Bali Sruti yang sudah bergabung. Semoga bisa disimak siaran kami malam hari ini dan bisa diterima dengan baik. Kalau ada ilmunya, ada insight-nya, dan apabila ada kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Halo, dokter, bisa dengar saya? Selamat malam, dokter. Oh ya, halo. Selamat malam. Selamat Sorry, malam. tadi aku coba join pakai laptop, ternyata Gak bisa. tidak ini ya. Bentar. Iya, kalau pakai laptop memang nggak bisa connect kalau ini IG Live, dokter. Oh, Ya, oke. Halo, selamat malam semuanya. selamat malam. Gimana kabarnya, dokter? Kabar baik. Eh, Kamu gimana? Bentar. Baik juga. Oke. Oke, mungkin Oke. ada sahabat Bali Sruti di sini yang belum mengenal Dokter Firsa. Jadi saya perkenalkan dulu sedikit. Jadi dokter ini seorang dokter umum ya, dok ya, di Iya. sebuah rumah sakit swasta. Jadi Mm-mm. rumah sakit Kasih Ibu ya, dok ya. Iya. Ya. Mungkin dokter bisa sedikit memperkenalkan diri, um, atau misalnya mau memberi insight sedikit pada penonton Bali Sruti. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Lovirsa Paradisa. Bisa dipanggil Versa. Saat ini saya bekerja sebagai dokter di unit sport klinik di Kasibu Denpasar. Kemudian baru bergabung ya dengan Bali Sruti, jadi it's an honor for me, thank you. Dan pada hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang menopause seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi kita akan ngobrolin tentang menopause nih, dokter. Jadi banyak juga orang yang cuma mendapat ilmunya sedikit-sedikit tentang apa sih menopause. Ada yang ada yang tidak terlalu mengerti tentang gejalanya, ada yang dengar-dengar hoax banyak nih, dok, soalnya. Ya, dok, Jadi, hmm? ya. Oh ya, oke. Saya lagi atau Gimana? Iya, ya. Ya, jadi kalau menopause sendiri itu dari definisinya adalah kondisi alami, natural process di mana berhentinya siklus menstruasi seperti itu. Jadi dikatakan siklus menstruasi ini berhenti itu setelah 12 bulan. Jadi kalau misalnya jadi setelah 12 bulan berturut-turut tidak mengalami periode menstruasi, maka seseorang perempuan itu dikatakan sudah menopause. Seperti itu. Oh gitu, dok. Jadi kalau misalnya untuk usianya gimana, dok? Rentang usianya dari Uh, menopause itu dan perubahan apa yang terjadi pada tubuh perempuan ketika mengalami menopause, Ketika dok? Oke. Sebelum menjawab itu, mungkin kita apa namanya tentang tahapan dari proses menopause itu sendiri.
Jadi sebenarnya ada 3 tahap dalam proses menopause. Yang pertama itu adalah perimenopause atau pramonopause. Itu bisa berlangsung 8 sampai 4 sampai 5 tahun sebelum menopause itu sendiri. Setelah itu ini biasanya rentang usianya dari 45 sampai 50 tahun. Namun ada juga yang lebih. Jadi kita rata-rata saja. Sedangkan kalau menopause ini sendiri itu juga bervariasi. Jadi biasanya perimenopause ini mengambil rentang 4 sampai 5 tahun sebelum periode menopause. Nah, menopause itu adalah keadaan ketika seperti saya sampaikan tadi sudah tidak ada mengalami menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut. Dan setelah menopause itu ada fase lagi terakhir yang disebut postmenopause. Seperti itu. Jadi rentang usianya ini bervariasi. Biasanya perimenopause dimulai pada usia 45 tahun sampai 50 tahun. Menopause-nya sendiri rata-rata di umur 51 sampai 55. Dan postmenopause di atas 55. Oke. Jadi rentangnya seperti yang dokter sampaikan itu ya, Dok ya. Kalau sudah mengalami nih, Dok, kalau misalnya sudah dalam periode menopause tersebut, apa yang terjadi pada tubuh perempuan? Apakah dia rentan mengalami penyakit kah, Dok, gitu, atau bagaimana? Dan dan apabila terjadi efek-efek pada menopause itu bagaimana kita mengatasinya, Dok? Kan saya juga sering nih dengar ya. Iya, apa ya? Sering kita nih dengar ada yang bilang menopause nih gejalanya begini gitu. Bagaimana nih, Dok, cara mengatasinya? Iya. Jadi gejala menopause itu sendiri itu sudah dimulai pada saat perimenopause. Jadi ada keluhan-keluhan perubahan-perubahan yang terjadi itu perubahan fisiologis, perubahan fisik, dan perubahan psikologis atau mental. Nah, perubahan fisiologis ini biasanya memberi dampak ke fisik gitu. Jadi seperti rambut lebih gampang rontok, kemudian penambahan berat badan, kemudian gampang lelah, kemudian nyeri pada sendi atau pada otot seperti itu, kemudian juga masalah kesulitan mengatur buang air kecil. Nah, itu perubahan-perubahan yang fisik. Sedangkan perubahan yang salah satu yang paling sering pada saat perubahan yang dialami pada saat yang terkait dengan fisiologis tubuh itu adalah yang kita kenal dengan hot flushes seperti itu. Jadi kondisi di mana tubuh seorang perempuan itu lebih gampang berkeringat, lebih gampang terasa panas, biasanya pada malam hari seperti itu. Jadi ini mulai sering lah, mulai 40 tahun ke atas mungkin udah mulai terasa, itu yang paling sering. Kemudian kalau perubahan pada sisi psikologis atau mental itu biasanya gampang cemas, seperti itu, sulit tidur, kemudian mood swing, jadi moodnya gampang berubah, seperti itu, gampang senang, gampang sedih, gampang marah, seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa menjadi tanda-tanda. Kalau pertanyaannya adalah apakah lebih gampang terkena penyakit, mungkin kalau penyakit itu kan kaitannya dengan sistem imun, sistem kekebalan ya. Namun di sini perubahan yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami menopause itu lebih ke hormon. Jadi penurunan terutama di sini kan berhentinya siklus menstruasi itu karena penurunan level hormon estrogen namanya, seperti itu. Nah, hormon estrogen inilah yang membuat lebih perubahan-perubahan fisik yang mungkin dianggap itu penyakit. Namun sebenarnya ini merupakan bagian dari proses menopause itu sendiri kan. Jadi seperti ini. Jadi perimenopause itu sendiri atau pramonopause itu sendiri ketika hormon perlahan turun. Jadi hormonnya ini masih ada seperti itu, tapi dia udah mulai kerjanya mulai berkurang, ya kan? Biasanya pada pramonopause ini siklus menstruasinya tuh nggak teratur. Nah, ini seperti fase persiapan
untuk mempersiapkan kita memasuki masa menopause seperti itu. Jadi perubahan-perubahan pada tubuh ini yang gampang capek seperti itu, ya memang ini part of aging, bagian dari proses aging seperti itu sih. Jadi sebenarnya gejala yang dialami itu normal ya dok ya, bukan mengindikasikan satu penyakit ya dok ya? Benar sekali, gejalanya normal. Namun ada kondisi tertentu di mana menopause ini kan rentang usianya sekitar 50 ya, rata-rata 50-51 tahun itu mulai menopause. Namun ada juga yang mengalami menopause di bawah usia 40 tahun. Nah, itu yang disebut dengan prematur menopause seperti itu. Nah, ini biasanya ada faktor genetik, kemudian juga mungkin menjalani treatment atau menjalani tindakan operasi. Misalnya pada perempuan yang mengalami istilahnya pengangkatan ovarium atau pengangkatan serviks karena kondisi tertentu. Nah, itu jelas mempengaruhi namun ada juga yang tidak diketahui penyebabnya gitu. Jadi sudah langsung menopause di bawah usia 40 tahun. Itu yang kita sebut dengan premature menopause. Oh gitu ya dok. Ya kayaknya pernah dengar juga ya premature menopause, atau mungkin kalau orang awam bilangnya menopause dini ya dok ya. Iya. Terus gini dok, saya juga penasaran nih kalau untuk prematur menopause itu kan tadi disebutkan ada yang dengan genetik dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari health life nih dok, kalau misalnya dari pola makan, olahraga dan lain-lain itu berpengaruh nggak dok dengan keadaan menopause dini ini? Dan kalau misalnya nih ada yang mengalami menopause dini, apakah berbahaya dok atau nggak masalah sebenarnya gitu? Gimana dok? Oke. Yang pertama, beberapa penelitian menyebutkan memang ada pengaruh pada lifestyle, terutama pada smoker atau perokok. Perempuan yang perokok itu resiko mengalami menopause lebih awal, dia lebih tinggi seperti itu. Atau pada perempuan yang anaknya banyak nih, seperti itu juga resiko menopause-nya lebih tinggi. Kemudian faktor genetik itu misalnya orang tuanya atau ibunya mengalami menopause dini, ada kemungkinan anaknya juga mengalami seperti itu. Nah, kalau apa sih namanya? Yang berikutnya? Kalau misalnya mengalami dok, berbahaya apa enggak mengalami menopause ini? Oke. Kalau mengalami menopause dini, nah kita kan mendiagnosa menopause-nya itu kan apabila setelah 12 bulan tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami period, nah itu baru didiagnosa menopause. Namun apabila mengalami misalnya sekarang menstruasi, kemudian istilahnya tidak teratur seperti itu, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau mungkin mengalami gejala-gejala yang seperti perimenopause seperti itu. Nah, itu sebaiknya dikonsulkan ke dokter karena akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan hormon estrogennya, apakah itu jadi untuk memastikan apakah memang itu memasuki gejala menopause ataukah ada penyebab lain seperti itu. Jadi memang sebelum masuk ke pengobatan harus diperiksakan terlebih dahulu. Berarti dicek dulu ya dok ya, biar memastikan. Jadi kita nggak bisa self-diagnose gitu ya dok ya? Benar. Oke, baik dok, pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi dokter juga sebutin tentang ada perubahan psikologis ya dok ya dari orang yang mengalami menopause. Jadi kalau di sini, menurut dokter penting nggak peran keluarga atau orang terdekat dalam membantu menangani menopause ini? Terus seharusnya bagaimana apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang memiliki keluarga yang mengalami menopause itu dok? Bagaimana cara mendampingi atau bagaimana? Biasanya yang faktor psikologis yang paling sering dialami itu adalah anxiety, kecemasan. Nah, kecemasan yang tidak tertangani ini bisa mengarah pada depresi seperti itu. Misalnya, apalagi kalau misalnya merasa sendiri,
Itu kenapa kadang-kadang kalau kalau orang orang tua kita sudah apa sih istilahnya sudah memasuki usia-usia ini, kita juga harus lebih peka. Ya. Keluarga itu jelas sangat memegang peranan penting di sini gitu. Jadi apa namanya uh, dukungan keluarga dalam artian bahwa maksudnya apa sih namanya dukungan secara psikologis, support dari keluarga Support itu sangat moral gitu penting ya, Dok. ya. Support moral terutama misalnya ya apa namanya waktu bersama seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa mungkin yang memiliki aktivitas sosial, aktif di Banjar, aktif punya kelompok arisan seperti itu, mungkin tidak mungkin mendapatkan support moral dari lingkungannya juga. Nah, tapi peran keluarga juga sangat penting di sini gitu, seperti itu. Jadi memberikan dukungan psikologis untuk tidak masuk ke fase depresi itu gitu. Itu sih. Jadi kalau dari dukungan psikologisnya kan sudah seperti yang dokter sampaikan tadi. Kalau yang lain dok, misalnya uh, untuk fisiknya dan lain-lain, apa keluarga bisa memfasilitasi atau apa gitu dok? Untuk Kalau untuk apa namanya kalau saya bukan kalau saya sih apa namanya kalau untuk kalau perubahan-perubahan pada fisik ini alangkah sangat jadi apa namanya exercise seperti itu memang harus apa ya ibaratnya itu kayak investasi seperti itu. Jadi misalnya seperti jalan santai seperti itu atau misalnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau kita di Bali kan ada Banjar seperti itu. Jadi masih inilah istilahnya masih bergerak seperti aktif. itu ya. Nah masih aktif. Nah itu sangat membantu sekali dalam mempersiapkan apa namanya mempersiapkan seseorang memasuki masa menopause ini. Namun kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan seperti rambut rontok dan sebagainya, itu kan kemudian kulit juga jadi kering, perubahan-perubahan fisik seperti ini sebenarnya yang memicu kecemasan pada seseorang perempuan seperti itu, ya kan? Kenapa kulitnya jadi lebih kasar, kenapa rambutnya rontok seperti itu, kemudian belum lagi misalnya apa namanya yang sering itu kan masalah pada saat kencing ya, jadi gampang apa namanya istilahnya urinasinya itu gitu ya? tidak bisa sulit menahan kencing seperti itu. Nah itu bisa dibantu misalnya dengan senam senam Kegel seperti itu. Kemudian apa menggunakan lotion, pelembab. Terutama kalau keluarga mungkin lebih bisa membantu dari apa faktor makanan seperti itu ya, membantu menyiapkan makanan yang memang sehat, kurangi lemak. Ya, seperti hidup sehat pada umumnya itu sih. Dok, sedikit dok, tadi disebut untuk membantu agar mengatasi masalah sulit menahan kencing ya dok, yang pakai lotion itu kira-kira gimana dok? Bukan. Jadi, sorry. Gimana kalau untuk masalah kencing itu bisa senam Kegel. Mungkin melakukan senam Kegel, iya. Senam Kegel itu tujuannya untuk memperkuat otot-otot di sekitar panggul. Jadi kalau otot panggulnya kuat, apa namanya sphincter yang mengatur kencingnya ini juga akan berfungsi dengan baik. Itu tujuannya. Jadi sedangkan kalau misalnya lotion atau krim itu lebih ke kulit seperti itu. Iya. Tapi tentunya kan faktor hidrasi, makanan, kemudian hidrasi seperti air putih itu juga penting. Memang harus mengurangi kopi seperti itu, tapi agak susah mungkin ya. Kalau udah yang terbiasa ngopi, mengurangi kopi susah seperti itu. Ya, jadi ya air putih kalau faktor dryness, skin dryness seperti itu, kekeringan pada kulit itu memang hidrasinya harus bagus. Buah, sayur, air putih, ya benar-benar makanan yang sehat seperti itu, ya. Dan itu mungkin bukan hanya orang yang mengalami menopause saja yang harus konsumsi ya dok ya, kita juga.
itu kenapa saya bilang kalau misalnya perempuan memang harus memberi catatan khusus untuk ini. Jadi untuk exercise, konsumsi makanan sehat, tidak merokok, tidak alkohol, tidak minum minuman beralkohol seperti itu. Karena ibaratnya ini investasi. Ketika memasuki nanti Investasi. masa pre-menopause, iya, ketika kita nanti memasuki masa premenopause dan akhirnya menopause, itu bukan hanya di luar saja, termasuk kepadatan tulang juga akan berkurang. Jadi resiko osteoporosis itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih besar resiko osteoporosisnya. Nah, karena itu jadi minum vitamin untuk tulang itu juga bagus seperti itu kan. Jadi mumpung kita masih belum ada di fase itu, ya udah kita apa namanya, kita lakukan dari sekarang. Cuman kalau misal pun nanti kita sudah ada di fase itu dan sudah mengalaminya, maka memang harus bertahap ya. Maksudnya dalam artian apa namanya, pendekatannya tentu beda karena kita harus memperhatikan faktor psikologis dari seorang perempuan yang mengalami menopause ini. Jadi memang pendekatannya, komunikasinya itu harus berbeda seperti itu. Baik, Dok. Lengkap sekali tadi penjelasannya, Dokter. Jadi dari bagaimana penting untuk menjaga kesehatan dari orang yang mengalami menopause dan investasi ya, Dok, ya, untuk kita nanti yang akan pasti akan mengalami menopause. Kita perempuan akan mengalami fase itu, benar sekali. Benar. Baik, Dokter. Banyak sekali tadi penjelasan yang kita dapat. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Nah, sekarang bagaimana closing statement dari dokter terhadap harapan atau pesan pada perempuan-perempuan di luar sana atau ibu-ibu yang akan menghadapi menopause atau yang sudah menghadapi menopause dari sahabat Balisuti yang menonton agar dapat insight lebih juga, Dok. Oke, sekali lagi menopause itu adalah proses yang alami. Jadi kita semua akan menjalaninya dan mengalaminya. Maka yang perlu kita lakukan ini adalah ini bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, namun memang harus dijalani dan mempersiapkan tubuh kita dari sekarang untuk memasuki fase tersebut. Itu sih, tetap apa namanya, tetap sehat, tetap tetap bersosialisasi juga, dan kita berharap kita bisa berdiskusi lagi ya secara langsung nantinya. Siap, Dokter. Baik, terima kasih Dokter atas penjelasannya dan banyak juga pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita dan juga untuk mengingatkan kita untuk tetap hidup sehat ya, Dok, ya. Apalagi itu sehat itu investasi ya, Dok, ya. Benar, sehat adalah investasi. Ya, terima kasih Dokter. Terima kasih atas waktunya saat ini dan terima kasih juga sahabat Balisuti sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa minggu depan akan ada siaran lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton siaran kami. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.